Setelah selesai curcol di klinik Monyong, malam itu juga, Jaha melangkah pulang menuju markas klan Black Rabbit. Dua orang bawahan yang berjaga di gerbang langsung membungkuk dalam-dalam, memberi salam penuh hormat begitu melihat sang ketua klan kembali dari perjalanannya. Dengan langkah yang tenang namun penuh wibawa, Jaha menyusuri halaman markas klan Black Rabbit. Rasa lega mengalir lembut di dalam dirinya. Sambil terus berjalan, ia bergumam dalam hati, setelah selesai curcol dengan Moyongbek, aku merasa jauh lebih tenang dan nyaman. Senyum kini terlukis jelas di wajahnya. Dalam hati Jaha kembali berbicara pada dirinya sendiri. Memang, berbicara dengan seseorang yang kuanggap sebagai kawan, tempat di mana aku dapat mengungkapkan isi hati tanpa rasa ragu, sungguh mampu menghadirkan kenyamanan yang menenangkan. Jaha kemudian melangkah masuk ke aula utama markas klan Black Rabbit. Cahaya temara menyelimuti ruangan, menciptakan suasana hangat dan damai. Langkahnya yang pelan memunculkan irama ketukan yang bergema di setiap sudut. Tap, 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 menambah kesan dramatis pada kehadirannya. Di sana, para Heavenly Generals telah duduk rapi di kursinya masing-masing. Semua mata kini tertuju padanya. White Rooster, Golden Peak, serta para eksekutif lainnya menatap Jaha dengan raut penuh tanya, namun tak satu pun mengucapkan sepatah kata saat menyaksikan kemunculannya yang tiba-tiba. Di sisi lain, Red Monkey menyambutnya dengan senyum lebar yang penuh keceriaan. Sementara itu, di seberang Red Monkey, Gun Peyong hanya memperhatikan Jaha dalam diam, pandangannya tak lepas dari pakaian Jaha yang penuh noda darah. Di kursi utama ketua klan Black Rabbit, Sung Tae duduk dengan tenang, menanti kedatangan Jaha. Senyum tipis menghiasi wajahnya, menyiratkan keyakinan sekaligus kesiapan penuh agar posisinya sebagai pengikut pertama Jaha diakui, tanpa keraguan oleh semua yang hadir. Senyumnya semakin lebar, memancarkan rasa percaya diri. Dalam hatinya, ia sepenuhnya yakin bahwa kehadirannya telah lama dinantikan oleh seluruh orang di ruangan itu, termasuk para penonton di rumah yang selalu setia mengikuti setiap video alur cerita Lord Zaha versi Fujui Manhwa. Kembali pada alur cerita, Sung Tae dengan sigap bangkit dari kursinya. Ia melangkah maju dan memberi salam penuh hormat kepada Jaha, seraya berkata dengan nada tulus dan tegas, "Selamat datang, Ketua Sekte." Semua orang yang hadir di ruangan pun turut memberi salam penghormatan. Di sisi lain, Red Monkey, Golden Peak, White Rooster, Green Dragon, dan White Tiger berkata serempak, "Selamat datang, saudara tertua." Sementara Gun Peyong, Administrator Biok, serta para eksekutif lainnya menyambut serentak, "Selamat datang, Ketua Klan." Jaha lalu duduk di kursi utama Ketua Klan, sementara Sung Tae melangkah ke sisi kanannya, berdiri dengan penuh keyakinan. Meski Jaha belum sempat berganti pakaian, dan masih mengenakan pakaian yang berlumuran darah, suasana di ruangan itu telah berubah hening dan syarat ketegangan. Setelah duduk di kursinya, Jaha lalu berkata dengan suara tegas kepada semua yang hadir di ruangan itu, "Duduklah." Serentak, mereka langsung menuruti perintah tersebut sambil menjawab lantang, "Baik." Nada suara mereka terdengar penuh rasa hormat. Jaha kemudian menatap Sung Tae, lalu berkata dengan tenang dan santai, "Beberapa dari kalian mungkin belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Apa kalian sudah saling berkenalan?" Dengan semangat, Sung Tae menjawab, "Ya, kami sudah selesai memperkenalkan diri masing-masing." Masih menatap Sung Tae dengan sorot mata tajam dan raut wajah sedikit cemberut, Jaha bertanya dengan nada yang terdengar agak marah, "Kalau begitu, kenapa kau justru duduk di sini? Di kursi utama ketua klan?" Nada suaranya jelas mengisyaratkan kekesalan yang tertahan. Mendengar pertanyaan itu, Sung Tae tersenyum lebar. Dengan penuh percaya diri dan tanpa ragu, ia menjawab santai, "Bukankah aku adalah administrator dari Sekte Hao?" Jaha yang mendengarnya hanya mendengus pelan, lalu dengan nada kesal berkata singkat, "Benar juga." Dengan wajah bahagia yang secerah sinar matahari, Sung Tae lalu berkata dengan nada bangga, "Ya, kan? Aku bilang apa? Aku adalah administrator dari Sekte Hao." Ekspresinya memancarkan kepuasan yang begitu jelas, seakan ia sangat menikmati pengakuan yang baru saja diberikan oleh Jaha. Melihat ekspresi berlebihan itu, Jaha menatapnya dengan raut kesal. Ia hanya memberikan jawaban singkat, "Ya, ya, itu benar." Nada suaranya datar, seolah tak ingin memperpanjang pembicaraan atau menanggapi lebih jauh. Red Monkey, yang sejak tadi mendengar percakapan mereka, segera menoleh ke arah Jaha dengan ekspresi penuh rasa penasaran. Dengan nada ingin tahu, ia bertanya, "Saudara tertua, dia mengatakan bahwa dirinya adalah orang nomor 2 di Sekte Hao. Apakah itu benar?" Pertanyaan itu membuat Jaha terdiam sejenak. Wajahnya tetap datar, namun pikirannya mulai bekerja. Dalam hati ia bergumam, "Orang nomor 2? Pelan-pelan, Jaha menoleh ke arah Sung Tae dengan tatapan tajam. Matanya menyipit, seakan sedang menilai apakah wajah Sung Tae benar-benar pantas menyandang gelar tersebut. Seketika, ekspresi wajah Sung Tae berubah kecut dan pucat begitu tatapannya bertemu dengan Jaha. Dalam hati, Sung Tae bergumam panik, "Bilang saja iya." Sung Tae takut jika ucapannya dibantah, dan dirinya dipermalukan di hadapan semua orang yang hadir. Jaha yang menyadari kelicikan di balik sikap Sung Tae, tetap menjaga ekspresinya datar. Dalam hati, ia membatin, "Ternyata aku telah membesarkan seekor anak rubah, ya?" Pandangannya tetap tajam, seolah hendak menembus isi pikiran lawan bicaranya. Akhirnya, Jaha membuka suara dengan nada tegas, "Sung Tae orang nomor 2? Itu tidak mungkin." Sung Tae,
yang kini dilanda kepanikan, hanya bisa pasrah. Tubuhnya mulai berkeringat dingin, wajahnya semakin pucat, seakan seluruh darahnya menghilang dari tubuh. Jaha kembali melanjutkan ucapannya dengan nada datar, Sung Tae hanyalah administrator sekte Hao. Tidak pernah ada yang namanya orang nomor 2 di dalam sekte Hao, karena semua orang memiliki kedudukan yang sama di dalam sekte Hao. Namun, meskipun begitu, karena dia adalah seorang administrator, tolong perlakukan dia dengan baik. Lalu, dengan nada yang lebih serius, Jaha menambahkan, seperti yang kalian lihat, dia bisa mati hanya dengan 1 atau 2 pukulan saja. Jadi, berhati-hatilah. Mendengar perkataan itu, semua orang yang hadir saling melempar senyum, lalu tertawa bersama, seolah sengaja mengolok-olok Sung Tae. Sung Tae pun berjalan dengan langkah lesu menuju kursi di ujung ruangan. Wajahnya terlihat kecewa, harga dirinya jelas terluka oleh ucapan Jaha yang terdengar menyakitkan, di hadapan semua orang. Namun, ia tak mampu berbuat apa-apa selain menerima dengan pasrah. Melihat Sung Tae yang berjalan pergi dengan penuh kekecewaan, Jaha memanggilnya dengan suara cukup lantang. "Hei, Cha Sung Tae." Refleks, Sung Tae segera menoleh cepat dan menjawab dengan sigap. "Iya, kenapa?" Jaha menatap lurus ke arahnya dengan wajah datar, lalu berkata, "Kalau kau merasa diperlakukan tidak adil, jadilah lebih kuat." Sung Tae duduk sambil mendengus kesal. "Aku juga ingin begitu. Semua yang ada di sini mempunyai guru yang hebat, meminum berbagai jenis ekslir, dan mempelajari seni bela diri. Wajar saja mereka menjadi kuat, kan?" Dengan wajah yang masih kesal, Sung Tae kembali melanjutkan ucapannya dengan nada cemberut, "Sedangkan aku tidak memiliki guru, tidak pernah sekalipun meminum ekslir, dan menggunakan pedang semata-mata hanya untuk bertahan hidup." Lalu Sung Tae menyipitkan mata, dan dengan nada serius menambahkan, "Jadi, menurutku, jika hanya mengandalkan pertarungan dengan kekuatan fisik tanpa melibatkan energi Ki, maka hasil akhirnya tidak akan pernah bisa diprediksi dengan pasti." Gun Peung, yang sedari tadi memperhatikan, langsung menanggapi dengan nada kesal. "Apa kau berani mencobanya? Bertarung tanpa menggunakan energi Ki?" ucapnya sambil menatap tajam, sepenuhnya tertuju pada Sung Tae. Sung Tae menoleh dengan geram ke arah Gun Peung. Alisnya berkerut tajam, lalu ia membalas dengan nada marah, "Memangnya sekarang ini waktu yang tepat untuk itu? Kau benar-benar tidak bisa membaca situasi. Kalau mau, lakukan saja lain kali." Mendengar ucapan tersebut, Gun Peung menatapnya dengan ekspresi dingin. Keningnya berkerut, sorot matanya tajam, jelas menunjukkan rasa kesal, seolah menganggap perkataan Sung Tae hanyalah bualan belaka tanpa bukti nyata. Golden Peak dan Red Monkey pun saling berpandangan, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, suara mereka pecah, seakan tengah menyaksikan perdebatan konyol di antara keduanya yang sama sekali tidak bisa mereka anggap serius. Seketika, suasana di dalam ruangan dipenuhi gelak tawa. Terdengar suara, hahaha, menggema di setiap sudut, memenuhi udara. Semua orang yang berada di sana tertawa terbahak-bahak, menikmati perdebatan konyol antara Sung Tae dan Gun Peung. Mereka berdua terlihat seperti dua anak kecil yang saling berdebat. Jaha mendengus pelan, menghela napas pendek, lalu berkata, "Iya, lakukan lain kali. Pastikan kalian benar-benar melakukannya." Sung Tae pun bangkit dari kursinya, membungkuk memberi hormat kepada Jaha, lalu berkata dengan nada mantap, "Baiklah, aku mengerti. Akan kulakukan lain kali." Jaha kemudian berbicara dengan nada serius, "Baiklah, karena semua sudah berkumpul, aku ingin mendengar pendapat kalian. Bagaimana cara menghancurkan mereka sepenuhnya, sekaligus memastikan rumornya menyebar luas? Apakah kita harus melancarkan serangan, atau memilih bertahan dengan pengepungan? Jadi, jangan ragu untuk menyampaikan pendapat kalian." Sung Tae menatap Jaha dengan sorot mata penuh rasa penasaran, ia lalu berkata, "Memangnya siapa yang akan kita lawan?" Jaha menjawab dengan suara datar, "Elder Horless Dragon, Master Su, ketua dari Cloud Rain Society, dan beberapa kelompok lain dari faksi hitam yang bergabung dengannya." Sung Tae dengan santai menyentuh dagunya sambil memainkan kipas di tangannya, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Baiklah, berarti jumlah mereka kira-kira sekitar 4 hingga 500 orang, bukankah begitu?" Orang-orang yang hadir di sana langsung terkejut, mata mereka membelalak mendengar ucapan Sung Tae. Seluruh ruangan sontak terdiam, namun dalam hati masing-masing, mereka bergumam serentak, bagaimana mungkin orang ini bisa tahu hal itu? Jaha menatap Sung Tae dengan ekspresi dingin dan datar, lalu berkata, "Oh ya? Kalau begitu, Sung Tae, silakan ungkapkan pendapatmu." Dengan nada mantap, Sung Tae menjawab, "Sepertinya taktik bertahan dengan pengepungan akan jauh lebih efektif." Tanpa basa-basi, Jaha langsung bertanya, "Kenapa begitu?" Sung Tae, masih dengan wajah datar, menjawab tenang, "Karena jumlah kita lebih sedikit, dan sepertinya cara itu akan jauh lebih menyenangkan sekaligus menghibur." Jaha kembali bertanya, "Hanya itu saja?" Sung Tae cepat menimpali, "Ya, hanya itu saja." Jaha mengangguk perlahan, memejamkan mata sejenak seolah tengah merenung dalam ketenangan. Tak lama kemudian, ia membuka mata dan berkata mantap, "Baiklah, kalau begitu, kita akan melakukan taktik bertahan dengan pengepungan." Dengan suara tegas, Jaha mengangkat tangannya dan menambahkan, "Aku juga berpikir bahwa taktik pertahanan dengan pengepungan akan cukup menyenangkan dan menghibur. Namun, jika ada ide lain yang lebih menyenangkan dan menghibur, kalian boleh menyampaikannya." Gun Peung,
Golden Peak, dan Red Monkey tampak cemberut, sedikit kecewa mendengar ucapan Jaha. Bahkan Sung Tae, yang sebelumnya memberikan ide itu, ikut terdiam sejenak. Dengan wajah kecewa, mereka bergumam hampir bersamaan, dia benar-benar memutuskan hal sepenting ini hanya demi bersenang-senang? Dengan semangat membara, Jaha menepuk lututnya lalu berseru lantang, "Bagus! Karena tidak ada pendapat lain yang lebih menyenangkan, kita akan melakukan pertahanan dengan pengepungan." Nada suara Jaha kemudian berubah menjadi serius. Orang-orang yang belum mempelajari seni bela diri bisa kehilangan nyawa kapan saja. Jadi segera evakuasikan mereka semua ke prefektur Iliang. Sontak, semua orang menjawab serempak, "Baik, kami mengerti." Jaha melanjutkan dengan nada tegas yang dibalut kewaspadaan, "Kalau begitu, siapa yang akan bertanggung jawab mengawal mereka hingga tiba dengan selamat di prefektur Iliang? Ingat, musuh kita kemungkinan akan tiba malam ini. Karena itu, evakuasi harus dimulai sekarang juga." Keheningan pun menyelimuti ruangan. Tak seorang pun langsung menjawab. Mereka hanya menatap Jaha tanpa berkata apa-apa. Udara terasa kaku dan tegang, seolah masing-masing menunggu orang lain untuk bergerak lebih dulu. Jaha menyipitkan mata sambil menunjuk salah satu dari mereka yang hadir di ruangan itu. Dengan suara tegas, ia berkata, "Tidak ada yang mau mengajukan diri? Kalau begitu, bagaimana kalau aku menunjuk Sung Tae si payah yang lemah? Lagi pula, kau tak akan terlalu banyak membantu di sini." Sung Tae langsung menyipitkan mata, seolah sudah menyiapkan jawaban yang mantap. Nada suaranya terdengar meyakinkan saat ia berkata, "Ketua sekte, aku adalah Cha Sung Tae dari prefektur Iliang. Sebagai perwakilan prefektur Iliang, aku akan tetap berada di sini, di sisi Anda." Jaha menggaruk kepalanya dengan jari telunjuk, ekspresinya tampak sedikit bingung. Kemudian ia berkata, "Sepertinya kalian semua ingin tetap berada di sini. Kalau begitu, biar aku saja yang mengambil keputusan." "Hei, Administrator Biok." Administrator Biok, yang duduk di sisi depan kanan Jaha, segera menjawab cepat, "Iya." Jaha kembali berbicara, memberi perintah tegas kepada Administrator Biok, "Kau yang akan bertanggung jawab sekaligus memimpin evakuasi ini. Dan sementara itu, kelompok Bisima akan menjaga kalian dari belakang." Lalu ia memanggil Bisima, "Hei, Bisima, kirim satu orang bawahanmu yang larinya cukup cepat untuk memastikan jalannya aman." Tanpa ragu, Administrator Biok dan Bisima menanggapi serentak. Suara mereka terdengar lantang dan tegas, "Baik." Seruan itu menjadi tanda kesiapan penuh mereka untuk memikul tanggung jawab serta melaksanakan seluruh perintah yang telah diberikan. Tanpa membuang waktu, Administrator Biok dan Bisima segera bergerak cepat meninggalkan ruangan untuk melaksanakan perintah Jaha. Wajah Administrator Biok terlihat tenang, seolah ia yakin dapat menyelesaikan tugas itu tanpa hambatan. Sementara itu, Bisima tampak sedikit cemberut, kecewa karena tidak bisa ikut ambil bagian dalam peperangan. Jaha perlahan menoleh ke arah Golden Peak, menatapnya dengan sorot mata penuh ketegasan. Suaranya mantap dan terukur, memastikan setiap kata terdengar jelas, "Saudara babi, ikutilah mereka dari belakang. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan padaku tanpa menunda sedikit pun." Golden Peak langsung berdiri dari tempat duduknya, membungkuk penuh hormat, menunjukkan kesiapan untuk menerima perintah. Ia mengangguk mantap, lalu berkata dengan lantang, "Baiklah," tanpa sedikit pun menolak atau menyanggah, menegaskan kepatuhan serta kesungguhan yang tulus. Tanpa menunda, Golden Peak segera meninggalkan aula utama markas Black Rabbit. Ia berlari terkentut-kentut, langkah kakinya cepat, berusaha mengejar Administrator Biok dan Bisima dari belakang, sesuai dengan instruksi yang diberikan Jaha. Jaha tersenyum tipis, menampilkan ekspresi santai. Dengan nada datar, ia berkata kepada semua yang hadir di ruangan, "Karena untuk saat ini tidak ada yang bisa kita lakukan, mari kita santai sejenak sambil minum bersama." Ucapan Jaha segera disambut dengan penuh antusias oleh semua yang hadir di sana. Red Monkey, Gun Peung, dan White Tiger tersenyum lebar, lalu menjawab serempak dengan nada gembira, "Baik, Ketua." Seolah mereka ingin bersenang-senang terlebih dahulu sebelum menghadapi kesulitan yang mungkin menanti di kemudian hari. Malam panjang itu terus berlanjut, sementara langit semakin pekat dan gelap gulita. Di sekitar gedung utama, cahaya lampu kuning temaram menyebar lembut, menebarkan kehangatan yang terasa kontras dengan dinginnya udara malam. Masih di dalam ruangan yang sama, suasana aula utama markas klan Black Rabbit terasa begitu akrab dan hangat. Semua orang duduk di kursi masing-masing sambil tersenyum, menikmati minuman dan hidangan yang menghangatkan tubuh, seakan tengah merayakan sebuah pesta kecil penuh keceriaan. Di tangan Jaha, sebuah cangkir yang semula kosong, kini telah terisi penuh. Namun, saat hendak meneguknya, ia tiba-tiba menghentikan gerakan, menoleh, dan memandang ke arah pintu masuk. Tatapannya terpaku, seolah sesuatu telah menarik perhatiannya, membuat suasana di ruangan itu seketika berubah menjadi penuh rasa penasaran dan tanda tanya. Sekelompok orang yang sudah dikenalnya dengan baik mulai memasuki aula dengan langkah penuh keyakinan. Di barisan paling depan, Dogo Saeng melangkah mantap, diikuti oleh para eksekutif dungu beserta para bawahannya. Ternyata, mereka semua adalah orang-orang dari Black Sea Wolfes. Dengan senyum lebar terpampang di wajahnya, Dogo Saeng menatap Jaha dan berseru lantang dengan nada percaya diri. "Hei, Jaha! Kakakmu di sini sudah datang." Suaranya menggema di seluruh ruangan, seketika menarik perhatian semua orang yang berada di aula tersebut. Mendengar ucapan Dogo Saeng,
Jaha langsung mengumpat dengan nada kesal, si bajingan gila itu, benar-benar tak punya otak. Umpatan itu terdengar jelas, menegaskan rasa marah sekaligus kekesalannya yang tak terbendung. Dengan senyum lebar, Dogo Saeng mengangkat jempolnya sambil menunjuk ke arah bawahannya yang berdiri di belakang, lalu berkata dengan nada mantap, seperti yang kau perintahkan, aku sudah membawa semua bawahanku. Red Monkey dan White Rooster jelas terkejut, melihat tingkah laku tidak sopan Dogo Saeng. Namun tanpa basa-basi, Dogo Saeng tetap melanjutkan dengan nada so akrab, apa kabar semuanya? Kelihatannya cukup banyak master ahli seni bela diri yang berkumpul di sini, ya? Tanpa ragu, Dogo Saeng segera duduk di kursi paling ujung, bersebelahan dengan Sung Tae. Sementara itu, Sung Tae hanya melirik sekilas dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu kembali melanjutkan minumnya tanpa sepatah kata pun, menunjukkan sikap dingin dan sama sekali tidak tertarik pada kehadiran Dogo Saeng. Tak berkata sepatah kata pun, Dogo Saeng mengambil sebuah cangkir kosong yang terletak di meja dekat kursinya. Perlahan, ia menyodorkannya ke arah Sung Tae, seolah menunggu reaksi atau tanggapan darinya dengan penuh harap, menyimpan maksud tertentu di balik tindakannya. Dengan wajah sangar dan penuh percaya diri, Dogo Saeng menatap Sung Tae lalu berkata, tuangkan minumanku. Ucapannya terdengar santai, seolah itu hal biasa, namun tetap memancarkan kesan tak tahu malu dan arogan, menegaskan keyakinan yang berlebihan pada dirinya sendiri. Mendengar perintah itu, mata Sung Tae langsung sok membelalak. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Hanya keterkejutan yang tergambar jelas di wajahnya. Sikap kurang ajar Dogo Saeng membuat urat-urat di wajah Sung Tae menegang, menunjukkan kemarahan yang mulai membuncah. Kemarahan Sung Tae kini meledak tak terbendung. Ia berteriak lantang dan tegas, si goblok ini, berani-beraninya kau, bajingan. Tuang sendiri minumanmu, bangsat. Suaranya menggema, syarat dengan amarah dan penghinaan yang meluap tanpa saring. Ekspresinya semakin memanas, urat-urat di wajahnya kian menegang. Dengan nada penuh kemarahan, ia kembali berteriak, lagi pula kau ini siapa, bajingan? Berani-beraninya si brengsek ini menganggap dirinya kakak dari ketua sekte? Dasar keparat gila. Ucapannya tajam, menusuk, dan penuh emosi yang tak terkendali. Dogo Saeng hanya menatapnya dengan ekspresi dingin. Sulit terbaca apakah ia sedang kesal atau justru merasa takut setelah mengingat peringatan Jaha sebelumnya, saat Jaha membunuh ketua Black Sea Wolf yang lama. Ia tetap terdiam, membisu tanpa mengucapkan sepatah kata pun.